Perkenalkan, nama saya Julius Loba Martisa dengan NIM 22090460010 Prodi Teknik Lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan soal 1 pada modul 5 menggambar teknik. Pertama, kita atur unit pada AutoCAD dengan pengaturan seperti ini. Lalu kita rectangle dengan ukuran 85 50. Setelah itu kita offset. Kita pilih ini, kita pilih blok, kita pilih rectangle 12 ke arah dalam. Setelah itu kita naikkan ke atas. Setelah itu kita buat circle diameter 20. Setelah itu kita orbit untuk melihat bagian yang akan terpress pull. Oke, enter, press pull bagian tengah terlebih dahulu 15, enter, press pull kiri 15, enter, press pull kanan 15, enter, escape. Setelah itu kita press pull lagi bagian atas ini ke atas 35, di bagian ke atas 35, kita enter, escape. Setelah itu kita putar untuk melihat sudah sesuai. Setelah itu kita buat circle radius kita buat circle radius 15 dan circle diameter 15. Setelah terbuat circle radius 15 dan circle diameter 15, setelah itu kita orbit untuk memudahkan. Ke sini lagi dengan ukuran yang sama, circle radius 15 dan circle diameter 15 pada bagian sini. Baik, setelah terbentuk kita orbit untuk melihat. Setelah itu untuk mempermudah bagian ini kita ubah ini side gray. Oke, sudah terbentuk. Setelah itu kita press pull ke dalam pada lingkaran ini 12. Press pull, escape dulu, press pull. Lingkaran ini press pull ke dalam 12, escape. Kita orbit, putar lagi untuk mempermudah. Kita press pull lagi bagian kena terus. Kita press pull bagian ini. Setelah kita press pull pada bagian lingkaran, kita orbit. Setelah itu kita solid union pada bidang ini. Kita solid union, kita kita solid union dulu, kita blok semua, lalu kita solid union, kita blok semuanya, enter.
Oke, sudah solid union semua. Setelah solid union, kita press pull bagian tengah pada lingkaran. Kita orbit dulu agar lebih mempermudah. Seperti ini saja. Press pull bagian dalam sini dengan 12. Setelah itu kita press pull lagi bagian sini agar lebih mudah kita melihat seperti ini. Oke, enter, press pull bagian dalam sini ke dalam 12. Oke. Setelah itu kita orbit lagi untuk melihat. Kita buat garis bantu pada bagian kiri dan kanan. Kita buat garis bantu seperti ini. Lalu kita pakai juga di sisi ini. Setelah kita buat pada garis kedua arah ini, kita press pull bagian ini ke arah dalam 12. Setelah itu ini kita press pull lagi ke arah dalam 12. Kita enter. Oke. Setelah itu pada bagian ini kita press pull juga pada bagian sini dengan 12 ke arah dalam. Kita press pull, kita blok bagian ini ke arah dalam 12. Ini ke arah dalam 12. Oke. Nah, kita escape, enter. Setelah itu jadi setelah itu kita base, kita pilih from model space, kita blok, enter. Setelah itu ada tulisan layout 1, enter. Pada bagian sini kita pilih ini, exit, ini, bagian ini, dan ini. Kita enter. Oke, setelah kita pindahkan, pada base muncul seperti ini. Setelah itu kita beri dimension pada masing-masing potongan, ketiga potongan bagian ini dengan dimension. Dim style, kita modify, kita dimension bagian ini. Setelah itu kita ketik dimension, di cancel dimension pada dari ini ke sini 85, dari ini ke sini 20. Kita escape dulu.
Setelah diberi dimension pada bagian sini, selanjutnya kita akan beri dimension pada bagian ini. Dimension 12 6 1. Setelah bagian bawahnya telah diberi dimension juga, selanjutnya bagian ini kita beri dimension di escape dimension ini dimension kita beri dimension bagian bawah. Setelah itu dimension lagi, dimension (50) pas. Oke. Setelah itu enter dulu, dimension bagian ini dimension dengan 15, dimension lagi setelah terpasang radius 15 dan diameter 15. Setelah itu kita pindah pada bagian ini, kita edit view, hidden, kita pilih ini. Oke, setelah semua bagian diberi dimension, setelah itu kita beri etiket pada base. Setelah diberi etiket, lalu kita plot, enter, pilih continue to plot, kita pilih dwg to pdf, ISO A4 200 ini 2000, window, kita dari sini ke sini. Setelah itu kita fit apply to layout, lihat, oke. Setelah itu save. Sekian dari saya, jika ada salah mohon maaf, terima kasih. Saya Fadiah Ayu Setiawati dengan NIM 22090460052. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggambar pada modul kelima soal kedua. Oke, seperti biasa, hal pertama yang harus kita lakukan dengan mengatur presisi menggunakan menu unit.
Lalu kita atur ke tipe desimal. Oke, udah. Lalu atur 0,00 mm. Oke, kita tekan oke saja. Lalu oke, lanjut dengan membuat circle center diameter menggunakan ukuran 100. Kemudian kita buat lagi center diameter. Pastikan kursornya berada di tengah-tengah. Kemudian circle center diameter lagi dengan ukuran 150. Kemudian kita buat garis bantu dengan menggunakan ortonya, dinyalakan dulu terlebih dahulu. Oke, ke kanan 150 dan ke kiri 150. Kemudian kita buat center diameter lagi di sini sebesar 50 dan kita buat lagi center diameter sebesar 80. Kemudian sama seperti di sebelahnya, sebelah sini kita buat dengan ukuran 50. Kemudian kita pilih lagi circle center diameter dan memasukkan ukuran 80. Setelah itu gunakan circle tantan radius sudut ini ke sini, yaitu 100. Kemudian dibuat lagi di sini sebelah kiri ya. Lanjut juga pada sisi bawahnya, sama stepnya. Masukkan radius 100 ya. Kemudian kita pakai lagi tantan radiusnya. Enter. Kemudian kita melakukan trim. Hapus bagian-bagian yang tidak kita butuhkan ya, seperti garis bantu ini. Jika tidak bisa di trim, kita pakai erasernya. Eraser ya. Lalu oke, setelah seperti ini kita gunakan saja menu atau tools dari press pull. Kita tarik ke atas, kemudian masukkan ukuran 40, tarik ke atas 40 juga, dan ini ke atas juga masukkan ukuran 50. Kemudian
Jika sudah seperti ini, langkah berikutnya yaitu dan menggunakan ini. Oke, step selanjutnya untuk membuat ini tidak menjadi tidak tembus pandang, istilahnya apa ya? Ya seperti itu. Tidak tembus pandang, kita gunakan ini konseptual. Nah, seperti ini. Setelah sudah masuk ke step gambar 3D telah terlihat seperti ini, kemudian kita blok blok gambar tersebut, kemudian kita pencet view, kemudian ke base from model space, lalu kita tekan enter saja, langsung muncul halaman seperti ini ya. Kita letakkan saja seperti ini. Kita buat supaya tidak hanya kerangka saja. Pertama kita blok dulu, lalu ke edit view, kemudian pilih hidden lines, lalu pilih shaded with visible lines. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita buat dimension style-nya, teman-teman. Dim style. Oke, jika sudah seperti itu, boleh diatur dulu set current dan close. Oke, kita tinggal pakai saja di mana ya? Oh ya, di node dimension, pakai yang linear dari titik ke titik ya. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi. Oke, sampai hasilnya seperti ini. Nah, seperti inilah kurang lebih hasilnya. Dimension sudah teraplikasikan. Kemudian langkah berikutnya yaitu memasang etiket. Kemudian untuk memasang etiket saya sudah menyediakan etiket di sini. Saya hanya perlu mengcopy saja, kemudian balik ke halaman ini, lalu saya clipboard, kemudian paste. Di manakah? Oh, di sini guys. Oke. Di sini ya. Kemudian untuk move-nya, saya akan mempaskan ini ke, oh iya, ortonya jangan lupa dimatiin ya. Etiketnya sudah terpasang. Kemudian saya akan melakukan langkah berikutnya yaitu membuat plot. Oke, pertama-tama kita blok dulu keseluruhan dari gambar yang telah kita selesaikan. Kemudian kita cari menu plot. Nah, kemudian kita convert dari DWG ke PDF.
ISO A4 ini, kemudian saya pilih landscape, oke, kemudian pilih window, kita titik ini ke sini, kemudian pencet center the plot kah? Oke. Bisa. Itu paper. Oke, kita lihat jadinya seperti apa. Oke, ini dia hasil dari menggambar modul 5 soal kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.